Ya, saya hormati teman-teman mahasiswa dan pendamping. Yang saya hormati pemateri pada kesempatan ini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Ismuba, Al-Islam, Kemuhamadiyahan, dan Bahasa Arab, Ustadz Mujahid, anak-anak soleh dan soleha, Bapak Ibu yang mendampingi pada kesempatan hari ini. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bersua, bisa bertemu meskipun melalui Zoom meeting. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak soleh dan solehah, Bapak, Ibu yang pada hari ini mendampingi, izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, langsung sambutan kepala sekolah. Dan yang terakhir, penyampaian materi dari Waka Kurikulum Bidang Ismuba. Anak-anak soleh dan soleha, Ustadz dan Ustazah, Ibu, Bapak, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Samarinda kepada Pak Son Haji SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dengar, nyari-nyari. Apa? Nggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Sukron, Ustadz Ariful Ma'ruf, dan Ustadz Mujahid selaku Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 dan SMP Muhammadiyah 6. Yang terhormat Ustazah ya, kelas 1, wali kelas 1, dan mungkin juga ada guru mata pelajaran. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid, barangkali mungkin ada yang mendampingi. Yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Samarinda. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ini, sampai pagi ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Sehingga kita walaupun cuman mungkin lewat Zoom meeting, karena kita belum diizinkan
Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita tetap rajin mencuci tangan. Ya, sebelum apa-apa kita selalu mencuci tangan. Mau megang makanan yang tadi tangannya megang jendela, megang apa, cuci tangan terlebih dahulu ya. Tetap menjaga jarak. Terus tidak usah kemana-mana selagi tidak ada keperluan yang sangat penting. Agar apa? Agar kita selalu sehat. Bagian dari ikhtiar. Ya. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih ya. Nabi akhir zaman, Nabi yang menuntun kita, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar. Mari kita jadikan suri contoh tauladan agar kita nantinya selamat di dunia dan di akhirat. Apa kabar anak-anak sekalian? Anakku yang soleh-solehah? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba Bapak lihat coba. Anak-anakku yang soleh-solehah. Ya, cukup. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Jadi kita harus semangat, ya. Kalau belajar semangat, insya Allah mudah pelajaran itu diterima. Anak-anak sekalian, Bapak ingin memperkenalkan dulu, nama Bapak adalah Son Haji. Siapa? Son Haji. Iya, Son Son Haji. Nah, tinggalnya di Jalan Juanda 7. Siapa tahu nanti kalau ketemu, ya boleh mampir. Tapi hari-harinya di SD Muhammadiyah 5. Anak-anakku sekalian, anakku yang soleh dan solehah, kalian alhamdulillah sudah diterima di SD Muhammadiyah 5. Bapak Ibu yang mendampingi, kami sangat berterima kasih telah mempercayakan putra-putrinya di SD Muhammadiyah 5. Saya yakin harapannya adalah nantinya anak ini akan menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang pinter, anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang berguna bagi agama Islam, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Harapan-harapan ini Bapak Ibu insya Allah kami akan laksanakan, kami akan berusaha ya agar nanti putra-putri Bapak menjadi anak yang hebat, anak yang soleh-solehah, anak yang membanggakan kedua orang tua, sehingga nantinya bisa membawa atau menolong kedua orang tua, membawa kedua orang tua ke surga Jannatun Naim. Nah, di SD Muhammadiyah 5 itu nanti anak-anakku sekalian yang soleh-solehah, nanti kalian akan diajarkan agama, ya, akan diajarkan tata krama, akan diajarkan caranya sholat, akan diajarkan doa-doa hari-hari, ya. Siapa yang rajin, insya Allah itu nanti yang cepat bisa. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah akan cepat bisa. Manjadah, wajadah. Siapa yang giat, insya Allah dia akan dapat. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh-solehah, nanti kalau belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian selain agama, selain al-Islam, ya banyak ilmu umum, matematika, IPA, ya. Kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, di samping itu juga ada yang namanya ekskul. Ekstrakurikuler itu biasanya diberikan di luar jam pelajaran. Nanti ada ekskul pencak silat. Siapa yang suka pencak silat? Angkat tangan, ayo. Hebat. Nanti kalian akan dilatih dan dididik
Namanya Ustadz Agus di sini. Kemarin ada kakak kalian yang di sini juara 1 nasional pencak silat. Nah, nanti kalau kalian latihan dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa juara 1 nasional seperti kakak kalian yang sekarang masih di kelas 5. Kemudian kaligrafi itu menulis Arab. Kemudian pidato atau pildacil untuk anak-anak, nanti kalian akan dibimbing di luar jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggris, spelling bee, ya kalian akan dilatih nanti. Kemudian insya Allah nanti ada panahan. Dan yang terakhir adalah alhamdulillah nanti kalau kalian lulus SD Muhammadiyah 5, kalian sudah bisa mengetik komputer dengan 10 jari tanpa melihat lagi. Syaratnya harus sungguh-sungguh, ya. Alhamdulillah sudah disiapkan lab komputer. Nanti kelas 5, kelas 6 akan dibimbing secara khusus sehingga pada saat lulus nanti kalian sudah bisa mengetik, bisa bantu orang tuanya, ya. Insya Allah semuanya itu bisa dengan mudah kalau kalian sungguh-sungguh. Hebat anak bapak yang soleh-solehah, ya. Nah, di samping itu nanti kalian kalau misalnya pinter matematika, hebat, nanti akan dibimbing sendiri. Ya. Pinter IPA, hebat, dibimbing sendiri. Ada kelasnya sendiri nanti dalam hari setelah pulang nanti kalian akan dibimbing lagi. Nanti akan diikutkan lomba. Mau seperti itu? Siap? Iya, mau, siap, pinter. Jadi insya Allah kalau nanti sekolah di SD Muhammadiyah, kalau mengikuti arahan-arahan Bapak dan Ibu guru, Ustadz dan Ustadzah di sini, insya Allah kalian akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tapi syaratnya di samping itu ada, harus berbakti kepada kedua orang tua. Nggak boleh marah sama orang tua. Tidak boleh bentak orang tua, ya. Kenapa? Karena kata Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan Allah itu tergantung pula pada kemurkaan ibu bapak. Jadi kalau kalian nyakitin hati orang tua, Allah nggak ridho, Allah marah. Kalau Allah marah, kalau kalian berdoa nanti nggak diterima. Oleh karena itu, patuh kepada orang tua hukumnya wajib. Di samping itu, selain orang tua adalah dan guru. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tetap semangat belajar. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya di SD Muhammadiyah 5. Semoga nantinya menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, dan anak yang bisa membawa kedua orang tua ke Jannatun Naim, yaitu surga yang dirindu-rindukan oleh umat Islam. Amin. Amin ya. Terima kasih. Sekali lagi tetap menjaga protokol kesehatan agar nantinya kita bisa belajar secara tatap muka. Kalau nanti coronanya sudah hilang, Mbak Koronya sudah pergi, nanti kita insya Allah belajar tatap muka. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan terpaksa kemarin kami tunda pembelajaran tatap muka ini karena melihat peningkatan kasus COVID di Samarinda sangat luar biasa, terutama di Sungai Kunjang. Jadi semuanya zona merah, dengan terpaksa kami rubah menjadi pembelajaran daring. Itu saja yang Bapak-Bapak sampaikan. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah memperhatikan. Ya, tetap semangat. Sekali lagi Bapak ulang, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi, dan nanti menjadi anak yang soleh-solehah dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Pak Son Haji yang telah memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan meeting pagi hari ini. Anak-anak soleh dan soleha, Ustadz dan Ustazah, Ibu Bapak yang mendampingi, sebelum kita masuk ke materi ismullah, kita akan menyaksikan salah satu video. Video apa itu? Penasaran? Mari kita sama-sama saksikan. Dipersilahkan untuk menonton ya kepada anak-anak dan makan biskuit. Adab kepada teman. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang adab-adab kepada teman. Nah, apa saja sih adab-adab terhadap teman? Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang pertama adalah mengucap salam saat bertemu dan berpisah. Ketika bertemu dan berpisah dengan teman, hendaklah teman-teman saling mengucapkan salam. Hal ini sebagai bentuk rasa sayang teman-teman terhadap sesama. Adab yang kedua adalah bermuka manis atau tersenyum. Jika berjumpa dengan teman, hendaklah kita bermuka manis atau tersenyum agar teman-teman kita merasa senang berjumpa dengan kita. Teman-teman, Allah tidak menyukai orang-orang yang suka bermuka masam. Berikut adalah ayat Al-Quran tentang larangan menjadi orang yang angkuh. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi melaporkan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Yang ketiga adalah memanggil dengan panggilan yang baik. Kepada sesama teman, hendaklah kita memanggil dengan panggilan yang baik. Kita tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Adab yang keempat adalah berbicara dengan perkataan yang baik. Teman-teman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap ramah dan bertutur kata yang baik terhadap sesama. Ada sebuah hadis Nabi tentang besarnya pahala berkata yang baik kepada sesama. Jagalah kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun, barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkannya, maka dengan berucap kata-kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 1347 dan hadis riwayat Muslim nomor 2346. Kelima adalah meminta izin ketika meminjam
dan mengembalikan barang pinjaman. Ketika kita hendak meminjam barang milik teman kita, hendaklah meminta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan, kita baru boleh meminjamnya. Akan tetapi, jika tidak diizinkan, kita tidak boleh marah dan memaksa. Teman-teman, jangan lupa merawat barang pinjaman agar tidak rusak dan mengembalikan dengan segera. Dan jangan lupa mengucapkan jazakumullah khairan katsira atau terima kasih. Adab yang keenam adalah meminta maaf ketika bersalah dan mudah memaafkan teman yang bersalah. Ketika kita bersalah, jangan malu untuk meminta maaf. Insya Allah, teman kita akan mau memaafkan. Jika tidak meminta maaf, biasanya masalah tidak akan selesai dengan segera. Yang terjadi malah bermusuhan dan tidak tegur sapa. Jika ada teman yang bersalah, lapangkanlah hati kita untuk memaafkannya. Mungkin teman kita lupa atau tidak sengaja menyakiti. Ingatlah kebaikan teman agar kita mudah memaafkannya. Ada sebuah hadis tentang kebaikan saling memaafkan. Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Adab yang ketujuh adalah menghindari berselisih. Kita harus saling menyayangi terhadap sesama teman, agar kita memiliki banyak teman untuk saling berbuat kebaikan. Teman-teman, demikian materi adab-adab kepada teman hari ini. Semoga teman-teman semua bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak soleh dan solehah, itu tadi ada 7 adab kepada teman sebagai selingan dan insya Allah sangat Suaranya bermanfaat. enggak ada, Pak Ustadz. Baik, Ustadz ulangi. Anak-anak soleh dan solehah, itu tadi 7 adab kita kepada teman, ya. Insya Allah sangat bermanfaat sebagai selingan sebelum materi yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Mujahid selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Untuk itu, kepada Ustadz Mujahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bina min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du.
Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5, Bapak Son Haji. Dan yang saya hormati para wakil Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Humas, dan seluruh guru kelas 1 dari A sampai A, B, C, D, I. Dan yang saya hormati semua Bapak, Ibu, orang tua siswa, dan yang saya banggakan anak-anak soleh dan solehah yang berbahagia. Baik, sesuai dengan jadwalnya, insya Allah hari ini kita ada namanya materi ismubah. Kita tolong kepada Ustadz Sokran yang ganteng supaya menampilkan slide-nya. Sudah, Ya, sudah. Anak soleh, yang bisa mendengar suara Ustadz, angkat tangan saja, tidak usah disuarakan mikrofonnya. Karena ini suaranya nih, kayaknya ada gangguan nih. Oh, masih kedengaran ya, Nak ya? Kedengaran. Tunggu. Oh gini. Tunggu sebentar ya. Apa lo? Perkenalkan, nama Ustadz namanya Mujahid SPDI. Mujahid SPDI, Ustadz guru Al-Islam, guru Al-Quran, juga guru kelas. Masih menunggu. Gimana, Ustadz Sokran masih loading ya? Baik, Ted, ini masih proses di sana. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum ya? Nah. Oke, langsung saja ya. Sambil menunggu dari Ustadz Sokran, Ustadz lanjut saja karena waktu selalu berjalan. Al-waktu kasaifi, waktu itu seperti pedang. Kalau tidak digunakan sedemikian mungkin, maka waktu itu yang akan membunuh kita. Artinya merugikan kita. Anak soleh, ismubah. Tadi ada istilah kata wakah ismubah. Ismubah itu apa? Ismubah itu adalah singkatan dari Al-Islam, Kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Al-Qur'an. Ismubah ini adalah ciri khas dari SD Muhammadiyah 5 se-Indonesia. Se-Indonesia, ciri khas dari SD Muhammadiyah 5 yaitu adalah ismubah, yaitu tadi Al-Islam, Kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Al-Qur'an. Terkhusus di SD Muhammadiyah 5, anak soleh, untuk Al-Quran itu jamnya itu lebih banyak daripada mata pelajaran yang lain. Kemudian di Al-Quran itu juga kita bagi. Senin, Selasa mengaji, Rabu, Kamis setor hafalan. Nah, dengan harapan nanti siswa yang keluar dari SD sini menguasai Al-Quran dengan baik, mampu menghafal minimal juz 30 atau juz amma. Oke, lanjut. Belum ya? Terus mungkin hari Senin dan hari Selasa mungkin sudah disampaikan oleh ustazahnya simulasi masuk ke dalam kelas atau juga bisa digunakan masuk ke dalam rumah.
Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar. Dan kepada Allah kami berserah diri atau bertawakal. Nah, anak soleh, ini simulasi ketika nanti kita tatap muka baca doanya di depan kelas. Tapi bisa juga saat ini ketika kalian masuk dalam rumah, bisa juga membaca doa ini. Ataupun bacaan yang lain. Lanjut ya. Setelah doa masuk kelas, kita masuk ke dalam kelas. Doa mau belajar. Doa mau belajar itu ada yang pertama membaca membaca surah Fatihah, kemudian doa sebelum belajar, kemudian janji belajar. Ustaz baca lagi doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما warzuqni fahma. Ya, aku rela bertuhan kepada Allah, beragama Islam. Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan mudahkanlah pemahaman bagiku. Nah, ini simulasi ketika mau belajar. Setelah itu anak soleh. Nah itu. Setelah itu kita membaca janji pelajar Muhammadiyah. Ustadz Syukran, bisa di-share ke grup siswanya dulu anunya apa namanya PPT-nya, siapa tahu sambil bisa melihat, sambil mendengarkan, sambil membuka. Bisa, Ustadz Syukran. Siap, Tat. Ini saya Japri, salah satu wali kelas ustazahnya. Nah, ya kirim ke wali kelasnya saja. Jadi siswa-siswanya bisa membuka. Yang selanjutnya janji pelajar Muhammadiyah itu terbuka sudah. Janji pelajar Muhammadiyah. Nah, itu. Janji pelajar Muhammadiyah. 1. Menjunjung tinggi perintah agama Islam. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bersih lahir batin dan teguh hati. Rajin belajar, giat bekerja, serta beramal. Berguna bagi masyarakat dan negara. Sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah. Ini adalah janji pelajar Muhammadiyah. Wajib sebelum mulai pembelajaran kita membaca ini. Nah, itu ketika tatap muka. Ini wajib karena ini adalah kita sekolah Muhammadiyah. Ya. Ustadz sudah hafal. Nanti kalian semua pasti hafal. 1 minggu dan cukup membaca pasti hafal karena mudah diingat dan mudah dihafal. Selanjutnya doa sesudah belajar, Ustadz. Sesudah belajar. Nah, apa doanya? Itu surah Al-Asri dan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sengaja Ustadz berhenti di tengah ayat karena tidak boleh ambil napas di tengah-tengah ayat kecuali napasnya panjang.
panjang. Ya. Terus doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, itu. Itu doa sesudah belajar. Setelah itu pulang. Nah, sedikit Ustaz tambahan tentang Al-Qur'an. Ada hadis keutamaan belajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Ya, jadi kita belajar Al-Qur'an termasuk hadis Nabi orang yang paling baik manusia. Ya, kenapa? Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Al-Qur'an adalah kitab sucinya umat Islam. Al-Qur'an adalah salah satu wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu ada huruf hijaiyah. Nah, ini yang Ustaz. Huruf hijaiyah itu ada dua. Ada yang berbaris atau bergaris atau ada yang tidak bergaris. Nah, Ustaz, kita baca yang tidak bergaris. Yang tidak bergaris ini adalah disebut huruf hijaiyah, namanya huruf asli, huruf asal. Cara bacanya itu ada bahasa Indonesianya. Anak soleh semuanya bisa mengikuti membaca, tetapi matikan saja mikrofonnya ya. Semuanya ikuti membaca, tapi matikan saja mikrofonnya. Gak apa-apa ya, supaya kita tertib. Oke, kita mulai. 1, 2, mulai. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sob, Bob, Ko, Zo, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Lam Alif, Hamzah, Ya. Nah, Ustadz ulangi, kalian dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu ya. Ustadz dulu sendiri baru kalian ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, sob, bob, ko, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itu tadi cara bacanya. Perhatikan yang itu dah. Ada yang bacaan dal. Coba perhatikan dulu lah. Dal, ro, zai, sin, shin, sob, bob, sob. Nah, itu ada qalqalahnya. Sob, bob, po, zo, ain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itu yang tidak berharokat atau yang tidak bergaris. Di sebelahnya anak soleh. Di sebelahnya itu ada tulisannya huruf hijaiyah, tetapi ada garis atasnya. Coba kita hafal atau dengarkan dulu. Mudah-mudahan ada yang hafal. Itu apa namanya? Yang di atas itu. Contreng di atas namanya fathah, dibaca A, tidak panjang. Contreng di atas namanya fathah, dibaca A, tidak panjang. Ya, contreng di atas. Kalau contreng di atas namanya fathah, dibaca A, tidak panjang. Nanti kalau kelas 2 ada menemui, ada yang garis bawah namanya contreng di bawah, namanya kasroh, dibaca I, tidak panjang. Ada lagi yang bentuk yang lain, seperti koma, dibaca U, namanya dhamma, dibaca U, tidak panjang. Mudah-mudahan anak soleh bisa mendengarkan dan bisa mengingat. Minimal ada yang ingat. Nah, kita baca yang di sebelah. Dengarkan dulu Ustadz dulu baru kalian ya. A, ba, ta, sa,
ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Kita baca sama-sama. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Ya, nyalakan mikrofonnya semuanya. Yuk, kita baca rame-rame. Nah. Siap? Siap? Kita baca dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring ya. 1, 2, mulai. A. Da, ro, za, a, ko, ba, ha, ya. Sudah? Oke, sudah. Matikan lagi mikrofonnya. Matikan lagi mikrofonnya. Ini anak soleh. Ini anak soleh, modal awal hari ini kita belajar untuk 1 tahun ke depan. Kalian itu hafalkan nanti di rumah atau bukan dihafalkan sih, dibaca sering-sering yang huruf asal dan huruf yang di sebelah. Ya, dibaca sering-sering, dibaca setiap hari terus baca sambil membaca sambil nanti ngaji Iqra. Tapi yang ini dibaca terus karena tuh anak-anak mudah-mudahan semuanya sudah bisa membaca huruf tulisan Indonesia ya. Kalaupun tidak bisa, nanti Ustadz carikan rekamannya sekira anak-anak bisa mendengarkan supaya cepat membaca, cepat mengenal huruf hijai. Ya, bisa semuanya? Oke. Lanjut contoh bacaan. Ya, insya Allah ya. Nomor 8 contoh bacaan. Nah, atau contoh bacaan ya. Nah, Ustadz contohkan, kalian dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, 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 a, baba, aba, ba'a, aba, ba'a, a, baba, baba'a, aba'a, ababa, ba'aba. Itu yang di bawah ada dalam kurung itu. Karena itu tidak ada harokatnya, maka Ustadz baca seperti ini. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Nah, yang di sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasa, 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 sasa, sasa, saba, sata, sa'a, saba, tasa, asa, basa, sasaba, batasa, sabata, tasata, ta'asa, ba'asa. Nah, yang bawah perhatikan juga. Itu kan karena tidak ada harokatnya. Sa, alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa. Nah, itu sekilas tentang membaca Al-Quran. Itu dari Ustadz ya. Nah, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi Ustadz pesan tadi yang nomor 7 tadi huruf hijaiyahnya selalu diulang-ulangi, dibaca, dilancari. Nah, sehingga itu salah satu juga cara mempercepat kita untuk mengenal huruf hijaiyah, baik huruf asal ataupun huruf yang sudah berharokat. Setelah ini, insya Allah nanti kalau nanti ada waktu lagi, nanti kita beri lagi materi-materi tentang mengaji ini supaya kita sama-sama dapat
belajar Al-Quran dengan baik sesuai dengan hadis tadi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik anak soleh dan anak solehah yaitu orang yang belajar Al-Quran. Terakhir Ustaz, paling terakhir, mana tadi paling terakhir, nomor 9. Habis. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada gambar. Itu gambar kepala sekolah, ada Ustadz Sokran tadi wakil kesiswaan, ada Ustadz Mujahid itu yang tidak pakai kopiah, tapi hari ini pakai kopiah. Tuan juga ada Ustazah Asia, wakil bidang humas, ada Ustazah ini wakil bidang kurikulum. Nah, itu semuanya adalah unsur pimpinan. Itu yang di sebelahnya. Ini adalah persiapan ketika kita mau tetap muka kemarin. Persiapannya 100% sudah. Tetapi karena itulah qadarullah sehingga kita tidak bisa melaksanakan. Akhirnya dipending itu. Nah, sudah apa-apa yang disiapkan oleh Ustazah Ajija, Ustazah yang lainnya juga itu. Ada kalung atau apa itu peta ya. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah segala urusan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diucapkan terima kasih kepada Ustadz Mujahid yang telah mengisi materi pada kesempatan hari ini. Anak-anak soleh dan solehah, Bapak Kepala Sekolah, Ustadz dan Ustazah pendamping, kemudian anak-anak soleh, Bapak yang mendampingi, tibalah kita pada akhir pertemuan. Saya selaku wakil kepala sekolah, selaku MC, mohon maaf kalau ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Ustaz tutup ya. Tutup dulu ya semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Mudah semuanya. Terima kasih. Syukron. Saya pamit sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.